Tergantung dari pemilihan induknya. Kalau pemilihan induknya tepat, pasti berhasil. Asal kita memilih induk itu sudah matang. Misalnya kita memijahkan 10 kolam. Yang nggak bertelur 1, 2 bisa. Yang lainnya jadi. Itu berapa persen waktu itu? Ya 80-90%. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang dan usahamu sendiri. Perkenalkan, nama saya Armajaya. Ini tempat usaha pembenihan lele. Di sini saya sebagai koordinator atau pimpinan produksi di sini yang beralamatkan di Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Usaha ini dirintis sebelum pandemi, mungkin sekitar 2020 ya, mungkin sekitar itulah. Kalau di sini kita bermain di segmen pembibitan, tapi ada juga kita siapkan untuk konsumsi, tapi bukan fokus kami di sini. Soal keuntungan itu bisa masing-masing. Mereka yang bermain di segmen konsumsi ya mungkin punya perhitungan sendiri. Sulit-sulit mudah, yang penting kita ikuti SOP-nya saja. SOP-nya aja. Kita udah punya SOP yang kita terapkan, kita jalankan, itu yang kita jalankan. Kendala untuk produksi, kita berhadapan dengan alam, biasanya ada faktor misalnya kondisi di mana cuaca tidak menguntungkan ya. Misalnya tidak ada panas gitu ya, berhari-hari hujan, itu ikan mudah terserang penyakit. Cara mengatasinya kalau di kita bisa menggunakan garam atau pada saat penanganan ikan itu dikurangi tingkat stres. Jadi jangan sampai ikan itu stres ya. Untuk induk betina gitu ya, untuk induk betina itu ya kita pilih yang kita melihat dari alat genitalnya, yaitu yang sudah warnanya sudah keunguan, itu sudah siap. Kalau yang jantan, alat genitalnya di ujungnya sudah merah gitu ya, atau sirip punggungnya itu kalau dipegang dia sudah berdiri, itu untuk yang jantan berarti sudah siap. Itu kita siapkan, kita masukkan kolam pemijahan, itu sudah siap. Apalagi dia sudah masuk kolam pemijahan, dia sudah mulai kejar-kejaran, itu udah artinya sudah dipastikan besok bertelur gitu. Umur indukan 1,5 tahun, itu yang tembiannya. Indukan lele itu hitungannya sejak yang pertama itu disebutnya tembian biasanya tidak menghasilkan telur yang bagus. Nanti setelah 2 kali bertelur, nah baru ketiga sampai katakanlah 10 kali bertelur itu puncak-puncak bagusnya. Tergantung ukuran. Kalau indukannya sekitar 1 kilo ya sekitar 30.000. Kalau dia 2 kilo ya bisa 60.000. Akhir gitu ya. Masih bisa, cuma akan beda dengan yang puncak produksi tadi ya. Hasilnya akan beda. Jumlahnya nggak banyak, kemudian daya tahannya si telur juga nggak akan kurang baik dibandingkan yang pada saat puncak. Kolam untuk memijahkan itu sama saja cuma dengan ini, cuma dia di bawah atap itu ya, atap itu saja. Pada saat pemijahan itu sangat diharapkan untuk ditutup supaya nggak terkena hujan ya. Induk itu pada saat dia bertelur, telur tidak boleh langsung terkena hujan, karena itu telurnya akan rusak, nanti mati. Itu salah satunya. Sistem alami. Jadi pada saat kita memilih induk, kita masukkan ke kolam pemijahan sepasang, besok pagi sudah bertelur. Yang penting kita siapkan indukan itu, yang indukan yang sudah siap, betul siap. Misalnya sore ini ikan masuk untuk dipijahkan, besok pagi sudah bertelur. Lusa dia sudah menetas, cepat kok itu. Tergantung dari pemilihan induknya. Kalau pemilihan induknya tepat, pasti berhasil. Asal kita memilih induk itu sudah matang. Misalnya kita memijahkan 10 kolam, yang nggak bertelur 1, 2 bisa, yang lainnya jadi. Itu berapa persen waktu itu? Ya 80-90%. Gitu. Kalau yang paling sering itu kalau bibit lele itu white spot. Jadi ikannya itu nanti ketampak putih-putih itu seperti jamur itu, kena jamur itu. Penyebabnya bisa jadi kepadatan yang tinggi, amoniak yang tinggi, suhu air yang terlalu dingin, atau ikan itu dalam kondisi stres. Sistem kolam terpal gini aja, kolam terpal kita nggak menggunakan sistem yang bioflok, nggak. Kolam terpal gini aja, kita alami ya.
Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kalau kolam terpal itu kan kita tidak membutuhkan apa ya, lebih hemat dari sisi biaya ya. Kalau beda dengan kolam semen tuh. Kemudian kalau kolam terpal itu salah satu kelemahannya, kalau kena hujan itu airnya lebih cepat kena asam. Ikan lele itu kan ikan yang ada lendirnya. Pada saat dia kena asam, lendirnya hilang, itu akan ikan udah sakit. Dan nggak cuma itu, biasanya kalau ikan yang sudah lendirnya hilang, dia akan dimakan teman-temannya. Ada kemudian untuk bocor ada. Musuhnya tikus. Atau misalnya sambungan lipetan-lipetannya itu kadang-kadang kalau dia kolam dalam kondisi kering, kena panas, kadang-kadang dia retak. Ya. Kalau bocor itu ya kita tambah aja. Oh, daun pisang itu cuma untuk mengurangi panas langsung saja. Jadi si ikan itu kalau misalnya pada saat kondisi panas dia bisa di bawahnya itu aja. Ukuran berapa dulu? Kalau sudah mulai ukur 3, 5, 4, 6 itu ya bisa sampai 10.000 sampai 15.000 bisa. Tapi kalau yang di bawah itu masih kecil-kecil ya 20.000 berani. Yang di sana itu yang dia masih kecil-kecil 20.000 satu kolam. Kalau yang udah besar-besar ya paling nanti kita kasih sekitar 10.000 sampai 12.000 lah gitu. Maksimal 15. Kalau untuk ikan yang baru mau mijah kita pakai air yang sumur. Tapi berikutnya nanti kita pakai air tandon. Setelah breeding pertama, breeding kedua kita pakai air tandon. Untuk menjaga kualitas telur ya, jangan sampai kalau apa ya, karena dia ikan baru telur itu kan harus steril, betul-betul steril. Kolam harus bersih, kita harus sikat bersih supaya menjaga tidak ada penyakit atau jamur yang masuk ke telur itu sendiri. Itu bukan cuma sekedar ganti air, tapi supaya kita menyeragamkan ukuran. Karena kalau ukurannya nanti ada yang lebih besar dia kanibal. Setengah kita ganti untuk mengurangi amonia aja. Nggak usah semua diganti, setengah aja. Pokoknya air diganti setiap 2 minggu sekali. Itu aja sebenarnya. 2 minggu sekali ganti. Kecuali misalnya di tengah jalan ada trouble. Misalnya trouble itu ikan itu kita lihat kok nggak nyaman. Nggak nyaman itu ikan tuh nggak lincah ya. Kalau orang sini mungkin bilang nggak neraca apa gitu. Ikan tuh nah gitu, nggak lincah. Pada saat itu kita harus tahu, oh ini ikan ini nggak nyaman. Itu nggak nyaman kita ganti aja setengah. Dari awal pemberian pakan itu pengaruh ya. Dari awal kita ada, kalau dari awal tuh kita beri pakan alami, biasanya akan lebih bagus. Itu pakan alami bisa sampai 3 kali aja gitu, dilanjutkan dengan pelet gitu. Itu nanti akan mempengaruhi pertumbuhannya. Tapi kalau di awal tuh sudah telat pakan alami ya, cacing itu, ya itu akan mempengaruhi berikutnya. Cacing sutra. Untuk satu kolam di awal itu kita masukkan 1 liter. Nah itu nanti kali 3. Jadi kira-kira dia 3 kali cacing. 3 liter ya kira-kira. Pelet itu setelah 3 kali pemberian cacing, lepas cacing itu kita kasih pelet pakai yang serbuk yang paling halus gitu. Kalau di kita pada saat masih diukur sampai ukur 23, dari sejak dia lepas cacing sampai ukur 23 kita memberi pakan itu sehari 5 kali. Nanti sudah di atas itu 34, 35 ke atas tuh beri pakan 3 kali sehari. Dari telur menetas kita jual itu diukurnya aja mas, mulai ukur 35, 46, 47 ke atas gitu. 35 itu kepala ukur 3 mili, panjang 5 cm. Dari 35 itu kita jual Rp125. Kemudian ukur 46 itu kita lepas 175, 47 itu 200, nanti terisi 50 perak gitu. Kita tuh kalau mijah kan 10 pasang kan berarti 10 kolam. Tapi dari 10 kolam itu nanti kita bisa jarangkan lagi bisa sampai 20 kolam. Kadang lebih. Ya tinggal hitung aja, misalnya per ekornya Rp200, diambil 20.000. 20.000 ekor. Ya tergantung ukuran. Tinggal kalikan saja. Untuk bisa dijual ya 2,5, 3 bulan udah bisa. Pemasaran kita bisa lewat media sosial kayak Facebook gitu, atau kebanyakan rata dari mulut ke mulut sih masih info dari ini, ambil di sini gitu. Pada saat breeding itu kita menggunakan jaring yang kita angkat gitu. Jadi pada ikan itu seperti hanya dipindah saja gitu ya. Jadi yang dipindahkan itu yang seragam ukurannya supaya menghindari ketika pada saat breeding itu kan kadang-kadang ikan tuh ada yang ukurannya nggak sama ya, menghindari kanibalisme. Dari sejak dia memijah itu nanti 14 hari itu sudah disortir.
14 hari telah bisa sortir, nanti dua minggu kemudian kita sortir lagi, 2 minggu kemudian kita sortir lagi, begitu seterusnya. Kalau untuk pemula banyak bertanya, banyak belajar ya. Karena memang ya dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya sulit. Banyak bertanya apa saja dari mulai awal sampai ke penjualan. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang dan usahamu sendiri.